Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Pramita Ica Sandra. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Sandra ataupun Kak Ica. Terserah kalian mau memanggil apa. Yang terpenting kalian bisa nyaman dengan panggilan tersebut untuk kakak. Oke? Sekiranya sebelum pelajaran dimulai, lebih baiknya kita memulai semua ini dengan berdoa dahulu, agar semua pelajaran ataupun materi yang kita sampaikan dan kalian pahami itu bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oke, mari kita mulai berdoanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini kakak akan menjelaskan sebuah materi tentang operasi bilangan pecahan. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh di kehidupan sehari-hari kita dengan mencontohkan sebuah semangka. Misalkan, di sini kakak mempunyai sebuah semangka yang berbentuk lingkaran. Kemudian, kakak ingin mengetahui bagaimana bentuk bilangan 1/2 dari sebuah lingkaran tersebut dengan melakukan pemotongan. Kakak memotong sebuah semangka tersebut menjadi 2 bagian. Dari situ kakak bisa mengetahui kalau bilangan 1/2 itu adalah lingkaran yang dibagi menjadi 2. Coba kalian amati benda-benda di sekitar kalian. Nah, di situ kalian akan menemukan benda-benda yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Kemudian, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh, 2/5 ditambah 6/5. Nah, cara menghitungnya, di sini kan penyebutnya sudah sama. Jadi, kita hanya menulis ulang, yaitu per 5. Nah, setelah itu, kita tambahkan dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi, hasil dari 2/5 ditambah 6/5 sama dengan 8/5. Nah, sampai sini pelajaran yang kakak sampaikan apakah sudah paham semua? Jika belum ada yang paham, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, di sini jika tidak ada pertanyaan atau tidak ada kendala atau sudah paham semua, kakak akan memberi kalian latihan soal. Dan latihan soal ini tidak kalian kerjakan sendirian. Latihan soal ini kalian kerjakan secara berkelompok. Dan minimal kelompok tersebut sebanyak 2 orang. Dan kelompok tersebut tidak kalian sendiri yang memilih, kakak yang memilih. Setelah kakak pilih menjadi 2 kelompok di antara kalian, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing dan mendiskusikan materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke? Paham semua? Baik. Di sini kakak rasa semua sudah paham. Jadi, kakak akan mencontohkan kembali, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang tadi kan kakak mencontohkannya langsung dengan misalnya langsung 2/5.
kakak mencontohkannya dengan menggunakan kertas lipat. Di sini kan tidak ada kertas lipat, jadi kakak pakainya kertas. Baik, kakak rasa semua pasti sudah paham kan ya, karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada kendala apapun dalam materi yang sudah kakak sampaikan kepada kalian. Sekarang kakak akan memberikan contoh lain berupa gambar dari sebuah kertas, yakni ini tuh mencontohkan bilangan pecahan, bilangan pengurangan. Di sini kakak memakai kertas HVS. Aslinya kan perintah di bukunya memakai kertas lipat, tapi di sini kakak memakainya dengan kertas HVS karena menurut kakak lebih mudah mungkin ya. Kalau kalian kan diwajibkan, kalau kakak kan hanya mencontohkan. Ini kakak punyanya kertas HVS. Kakak contohkan ada pecahan yang nilainya 1/2. 1/2 menggunakan kertas HVS itu bagaimana? Caranya adalah menekuk kertasnya menjadi melipat kertasnya menjadi 2. Lipat. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini, kalian dan kakak sudah mengetahui bilangan pecahan 1/2 itu kalau dimodelkan menggunakan alat atau menggunakan sebuah kertas itu bagaimana? Sudah ada jawabannya, yakni dengan dilipat. Sudah kan ya? Kalau gini kan menjadi 1/2, menjadi sebagian, iya kan? Kalau gini kan utuh, masih belum 1/2, masih belum setengah, masih belum dibagi. Kalau sudah ditekuk ataupun dipotong, jadilah kertas ini menjadi setengah, 1 di depan, 1 di belakang, setengah nggak ada lagi yang di sini. Maka dari itu bilangan pecahan 1/2 bisa dilakukan dengan percobaan apapun, asalkan kalian bisa memahami ya. Selanjutnya, setelah kakak beri contoh, setelah kakak jelaskan contoh yang berikutnya, sekarang kakak akan membagikan sebuah LKPD, yakni lembar kerja peserta didik, untuk masing-masing kelompok. Dan masing-masing kelompok ini wajib membuat 5 soal. Tapi sebelum membuat 5 soal ini, kalian harus memahami, meneliti, dan mendiskusikan dahulu apa isi dari LKPD ini yang sesungguhnya. Kalau kalian sudah memahaminya, baru kalian bisa membuat soal tersebut. Baik, kalian kan sudah ke kelompok kalian masing-masing, sudah kakak kasih LKPD masing-masing, dan sudah kakak jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD tersebut dan cara bagaimana membuat soal. Dan soal itu wajib kalian membuatnya 5 butir, oke? Nggak usah lebih, nggak usah kurang, pas, oke? Dan sekarang yang menjadi pertanyaan buat kakak, apakah kalian masih ada yang belum paham tentang LKPD tersebut, atau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi bagaimana membuat soal ini agar bisa terlihat sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan kakak, bagaimana cara membuat agar semua yang ingin dikerjakan di kelompoknya, yang ingin didiskusikan di kelompoknya itu bisa membuat teman-teman yang lain paham, atau gimana, itu coba ditanyakan. Atau kalian mungkin kesulitan untuk membuat contoh atau bagaimana, itu bisa ditanyakan kakak. Enggak apa-apa, oke. Selanjutnya, kalau kalian sudah benar-benar
sudah paham dan sudah bisa mengerjakan dengan baik. Sekarang tolong didiskusikan dengan kelompoknya secara baik. Tolong dibuat soal yang wajib tadi itu dengan bagaimana agar bisa difahami oleh teman yang lainnya. Dan yang terakhir, tolong diberi sekalian jawabannya, ditulis jawabannya sekalian dari hasil soal yang sudah kelompok kalian diskusikan. Ya. Oke, selanjutnya adalah setelah kalian membuat jawaban dari LKPD tersebut, sekarang kakak akan membagikan sebuah kertas HVS, ya, pengganti dari kertas kita tadi. Fungsinya kertas HVS tersebut adalah untuk menuliskan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kalian itu dirangkum, ditata sebaik mungkin dan gimana caranya kelompok kalian itu membuat itu untuk dipindahkan ke kertas HVS tersebut berupa laporan pembelajaran. Oke, jadi sampai sini itu setelah membuat laporan, perwakilan dari kelompok kalian masing-masing itu wajib untuk maju ke depan kelas, wajib maju untuk ke depan kelas untuk menjelaskan hasil yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya tadi. Dan untuk kelompok yang lain itu dibutuhkan tanggapan, bila ada kurang atau tidak baiknya kelompok yang maju tadi atau gimana, itu bisa, intinya itu seperti bukan mengkritik ya, selebihnya itu seperti memberi saran. Jadi apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki itu bisa diulang kembali dan bisa diperbaiki kembali oleh kelompok yang telah yang telah kurang atau kurang betul pembelajarannya itu tadi, materinya itu tadi, dan diskusinya itu. Oke, setelah sudah ada perwakilan dari kelompok yang maju, kakak akan membahas lagi dan umpama itu memberi saran mungkin ya dari perwakilan dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 ini menurut kakak di dalam kelompoknya itu penulisan laporannya sudah baik. Ya, penulis laporannya sudah baik, pekerjaannya ya sudah bagus. Tapi satu yang belum kelihatan seperti kayak itu benar-benar kelompok gitu loh. Karena kerjasamanya itu mungkin kurang meriah atau kurang bersatu mungkin ya. Kan tadi tuh kakak sudah lihat masing-masing kelompok itu, kelompok 1 ini lebih mengandalkan ke satu orang. Jadi apa gunanya kelompok kalau yang berpikir itu hanya satu orang, yang bekerja hanya satu orang gitu. Jadi tolong lain kali mungkin kalau ada kelompok atau gimana dan pembagiannya dari saya atau dari pemimpin atau gimana, itu tolong diusahakan untuk benar-benar memang pekerjaan kelompok gitu loh. Nggak hanya pekerjaan kelompok tapi serasa individu. Hanya itu saja sih kalau menurut saya. Setelah kelompok sudah maju semua, perwakilan kelompok sudah maju semua, sekarang giliran kalian. Apa tanggapan kalian untuk kelompok yang lainnya? Itu bisa didiskusikan lagi. Dan sekarang tinggal
Tinggal siapa yang belum paham atau gimana itu bisa mengajukan pertanyaan. Ya, bisa mengajukan pertanyaan kepada kakak yang belum bisa memahami betul apa arti dari materi bilangan pecahan ini atau gimana, itu bisa ditanyakan. Kemudian setelah semua sudah selesai, sudah dipresentasikan, sudah diapresiasikan di depan kelas ya, dan perwakilan kelompok tanggapannya sudah baik semua, sudah bagus. Sekarang tinggal menarik kesimpulan. Oke, bagaimana tanggapan kalian semua tentang pembelajaran hari ini, materi hari ini, tentang perkelompokan, tentang pembahasan, atau tentang apa yang kalian lakukan tadi, percobaan itu menurut kalian bagaimana? Apakah materi hari ini itu sudah berjalan dengan baik, ataukah kalian sudah paham betul, atau masih ada yang mengganjal di hati kalian? Oh iya, saya belum tahu bagaimana caranya benar-benar, maksudnya bagaimana cara yang bisa membuat penyebut itu sama, atau gimana, atau gimana cara membuat soal yang sekiranya itu gimana gitu loh. Itu aslinya nggak apa-apa kalian tanyakan, tapi berhubung semua sudah selesai, jadinya kakak di sini hanya bisa menarik kesimpulan. Maksudnya itu bilang ke kalian untuk kalian itu menarik kesimpulan tentang materi ini. Oke, sekarang kita akan mengevaluasi tentang materi hari ini. Tadi pertama kita membahas tentang materi mencari benda-benda yang ada di sekitar kita atau benda-benda yang kita temui sehari-hari yang bersangkutan dengan bilangan pecahan ya. Yang kedua, kita membahas bilangan pecahan dengan menggunakan contoh soal ya. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang bilangan pecahan menggunakan kertas HVS. Kemudian mendiskusikan hasil tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Ya, tadi kan kita mengevaluasi tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Sekarang kita akan mengevaluasi tentang pecahan bilangan dengan penyebut yang berbeda. Tadi awal materi kita membahas penjumlahan pecahan bilangan dengan penyebut yang sama ya. Misalkan tadi kan 2/5 ditambah 6/5 sama dengan kan 8/5 ya. Kemudian waduh anjir tompos. Oke, kita hari ini akan melanjutkan evaluasi dari yang tadi kakak jelaskan. Tadi kan kakak menjelaskan evaluasi tentang materi 1, 2, 3 ya, materi bukan bab loh ya. Terus kemudian di sini kakak akan melanjutkan mengevaluasi lagi, akan tetapi dengan materi yang berbeda, yakni untuk pertemuan berikutnya, bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Yang pertama tadi kakak menjelaskan tentang penjumlahan pecahan bilangan dengan penyebut yang sama. Misalkan tadi kan 2/5 ditambah 6/5 sama dengan 8/5. 5 penyebut yang sama. Yang sekarang adalah misal 2/5 ditambah 6/4
sama dengan 2/5 ditambah 6/4 sama dengan 8/9. Itu sudah pecahan berbeda. Oke, menyebut dengan pecahan berbeda. Yang tadi kan pecahan yang sama, sekarang 5, 4 sama 8. Oke. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang pelajaran menyamakan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi tugas kalian adalah mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, agar jika kita sudah bertemu untuk pertemuan yang selanjutnya ya, kalian dan kakak itu mungkin ada yang kurang paham atau kurang bisa mengerjakan soalnya, atau ingin mengetahui bagaimana cara mengerjakan tentang penyebut yang berbeda itu bagaimana. Itu kalau kita sudah bertemu untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa tanyakan apa yang kalian tidak ketahui, apa yang kalian belum paham, apa yang kalian belum mengerti, itu bisa kalian tanyakan ke kakak. Oke? Ya udah ya, sekarang waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf sekali jika ada salah kata atau gimana ya. Kakak belum seutuhnya menjadi guru yang profesional lah intinya. Maaf sekali. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semoga kalian bisa selalu cepat memahami materi yang kakak sampaikan atau yang guru sampaikan. Semoga semua berjalan dengan baik. Dan kakak mohon jangan sampai lupa untuk mempelajari materi yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke? Kakak mohon maaf sekali lagi. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.